Halo Yahya, apa kabar? Semoga kamu waras-waras saja ya. Begini dulu kan kita rencana debat kan nggak jadi kan, karena dibatalkan oleh pihak keamanan. Setelah itu dari pihak AWF itu sudah memfasilitasi untuk debat secara tertutup di Surabaya dan hanya disiarkan langsung, jadi tidak menghadirkan massa. Tapi kamu menolak, tidak ada kabar berita sampai akhirnya pihak AWF mundur, jadi debatnya jadi batal. Nah, lalu kamu mulai keliling keluar-keluar sini sana bilang katanya sayalah yang penakut debat sama kamu. Nah begini, sekarang kan zaman sudah berubah, di mana banyak orang kan sudah online, bahkan debat pun bisa jadi debat online kan. Jadi sekarang gimana Yahya, saya tantang kamu lagi, bagaimana kalau kita dua debat, tapi debatnya debat online, nggak perlu hadirkan masalah, bikin kerusuhan nanti ya. Kamu di tempat kamu, saya di tempat saya, kita debat online, lalu kita live kan di YouTube. Ayo gimana Yahya? Kalau memang kamu bukan pengecut, terima tantangan saya ini ya. Tapi kalau memang kamu hanya pengecut yang hanya bisa keluar-keluar, ya sudah, abaikan sajalah omongan saya ini ya. Saya tunggu ya Yahya ya. Oke? Kalau kamu terima, baru kita sepakat apa yang mau kita debatkan. Oke Yahya, tahan emosi ya, jangan terlalu emosi, nanti darah tinggi kamu bisa stroke. Oke. Ini langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustadz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustadz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang itu. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok, dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afisa, berarti se-Jabodetabek sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal, biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Barreskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Yahya Waloni ente. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Mereka tidak pernah hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu sejarah tentang Nabi Muhammad. Mereka hanya tahu menghina dan mencela, bahkan membuat karikatur memvisualisasikan Rasulullah dalam keadaan yang hina. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, beberapa hari ini, beberapa minggu terakhir ini tidak ada berita lain yang disampaikan baik dalam media mainstream, media sosial, di televisi-televisi, radio-radio, surat-surat kabar. Tidak ada berita lain
kecuali penghinaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi tidak bukan karena ibu bapa yang meyakinkan kepada saya tentang Rasulullah. Tadi malam saya katakan di Masjid Al-Muhsinin, ada dua kelompok manusia yang paham betul siapa Nabi Muhammad. Kelompok yang pertama itu, golongan yang pertama adalah golongan para nabi. Golongan yang kedua adalah golongan ahli kitab. Ini orang-orang yang paham tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu belum ada orang Islam. Rasulullah pun belum lahir. Makanya jangan heran dalam sejarah ketika Rasul berumur 8 tahun, yang memperkenalkan dirinya adalah Rasul di kemudian hari melalui pamannya Abu Thalib adalah pendeta Bukhairah. Sosok pendeta yang terkemuka di Yerusalem bernama pendeta Bukhairah. Rasulullah mendapat wahyu berumur 38 tahun. Yang memberitahukan itu adalah wahyu juga ahli kitab, pamannya Siti Khadijah, pendeta Waraka bin Naufal. Itu Rasul belum menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Para ahli kitab, para nabi sudah memberitahukan. Min badismuhu Ahmad, bahkan satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Rasulullah yang kita peringati malam ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Terjadi satu pergeseran nilai dalam konteks kemampuan berpikir secara teologis. Yang kafir tidak paham tentang Nabi Muhammad, dan ada sekelompok organisasi bahkan oknum di dalam Islam ini juga hanya beragama Islam tapi tidak paham basic keimanan ketauhidan. Apa landasan yang mengacu kita untuk setia kepada iman Islam? Hanya beragama Islam. Makanya saya kaget lihat ada beberapa jamaah mengirim saya statement, pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengenakan peci, yang mengaku beragama Islam, lalu menghina di tengah-tengah masyarakat yang marah karena nabinya dihina. Masyarakat yang marah bukan masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia yang marah Nabi Muhammad dihina, walau bisawab, saya nggak tahu betul apa tidak. Karena kita yang berkumpul di masjid begini boleh jadi baik yang di dalam maupun di luar mengaku Islam tapi munafik terhadap walau bisawab. Saya nggak tahu. Yang saya tahu, bangunan Masjid Ar-Rahim ini dia kokoh. Ini yang saya tahu. Bangunan masjid ini dia kokoh karena dinding dan temboknya kuat. Bukan terlihat kuat dinding dan temboknya, terlihat kuat tiang-tiangnya, aksesorisnya bagus, internal eksternalnya. Karena yang memperkokoh bangunan ini adalah basic, dasar, pondasi masjid ini. Biar saja, biar bangunannya tidak kelihatan kokoh, yang penting pondasinya kuat. Pondasi keislaman, pengakuan kita terhadap keimanan tauhid tidak akan kuat kecuali kita mengetahui sejarah hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mencelah di tengah-tengah orang lagi marah, dia mengatakan kita tidak usah marah, kita makan saja produk Prancis. Negara-negara yang ada di luar sana, baik Saudi Arabia, Liga-Liga Arab sudah mengutuk bahkan Presiden Joko Widodo, entah betul atau tidak, wallahualam. Beliau mengatakan bahwa kami pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengutuk keras, mengecam keras tindakan Presiden Michael Macron, Presiden Prancis. Bahkan si kafir yang menghina, membuat karikatur Nabi Muhammad tanpa basa-basi, tanpa banyak omong, tanpa banyak gaya, dipenggal oleh Muslim Rusia, putus batang lehernya. Itu baru Islam, itu baru laki-laki. Nggak usah banyak-banyak gaya. Dia nggak banyak-banyak gaya itu, solatnya mungkin bolong-bolong juga, tapi sekali membuktikan keimanan Islam, terbukti. Walaupun dia dihukum masuk penjara,
Yang penting dia sudah mencari muka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia semacam ini, sekalipun dia ditembak di dalam penjara, dihukum mati, dieksekusi mati, dia akan mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi akan berpikir begini, apa betul kita ini bela Nabi Muhammad? Apa betul kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan perbuatan kita suka menyakiti sesama Muslim, suka melukai sesama Muslim, dan suka memenjarakan sesama Muslim? Saya belum percaya. Karena yang Nabi tinggalkan kepada kita itu berkasih sayang. Jangan ibu bapak berpikir karena Nabi Muhammad dihina lalu kenabiannya luntur. Orang kafir berpikir semakin dia menghina Nabi Muhammad, orang Islam akan lemah. Insya Allah. Jangankan ibu bapak sudah terlahir dari Islam, kami yang dari kafir akan semakin kuat mempertahankan keimanan Islam. Kenapa? Moralitas dan akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Dia yang telah memberikan teladan kepada kita. Kepada manusia mana? Manusia yang mengingat hari kiamat dan yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Itu Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sepatu. Ini orang-orang ini, mereka mengolok-olok ketika kita menghina junjungannya, menghina kiainya, atau mengatakan salah terhadap organisasi Islamnya, marahnya minta ampun. Tapi ketika kita membela hak dan kewajiban sebagai orang beriman atas wibawa Rasulullah, mereka justru di pihak sebelah. Tapi selalu mengaku innalillahi. Apa ini kira-kira negara kita ini? Masya Allah. Makanya gak usah heran, tiap hari pasti ada terjadi pergolakan di negara kita dan tidak berkah. Karena sudah ketahuan mana orang-orang yang betul-betul mencintai Allah, mana orang-orang yang pura-pura mencintai Allah. Karena kepentingan. Nanti kalau dibilang munafik, marah. Sudah ada contoh itu, sudah dipenjarakan Gus Nur. Padahal mengklarifikasi, mengkritisi demi kebaikan umat Islam di masa akan datang, tapi dianggap sebagai musuh. Ini tanggal 2 besok ada demo besar-besaran, akan turun atas perintah Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya berharap pelaksanaan Maulud Nabi ini kepada ibu bapak, maksud saya jangan cuma mulut kita membanggakan Rasulullah, jangan cuma dengan ucapan, buktikan dalam akhlak dan pribadi kita, baik masyarakat, pemerintah, aparat. Tunjukkan bahwa kita benar-benar berakhlakul karimah. Jangan karena perintah orang kafir kita sesama Muslim diadu domba. Fala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Yang sebenarnya orang kafir itu tidak boleh kita taati, apalagi komunis. Tidak boleh kita taati. Kita berjihad melawan orang-orang kafir dengan jihad yang besar, kebesaran hati yang besar, persatuan kekuatan Islam yang kuat, yang kokoh. Nah, bagaimana kita akan bersatu di dalam masjid aja kita pecah? Ustadz-ustadz berdakwah tidak mempersatukan umat. Yang ada mazhab yang dibesar-besarkan, sombong terhadap mazhab, merasa mazhabnya besar, mazhabnya kecil, dianggap sebagai kekuatan politik untuk menerpa, untuk menginjak-injak harkat dan martabat sesama Muslim. Nah, itulah jalur kekuatan kafir yang dipakai. Saya dulu dari sana, orang kafir, bagaimana menghancurkan Islam? Pakai orang Islam. Jadi ibu bapak gak usah khawatir. Kalau Rasulullah SAW dihina, tidak akan luntur kenabian kerasulan Rasul. Tapi karena kita mau mencari muka kepada Rasulullah, maka kita wajib membela Nabi. Aksi bela Nabi.
Orang-orang munafik pasti tidak masuk ke situ. Tapi kalau junjungannya disinggung, kalau Jokowi dibilang begini begitu, Allahu Akbar, dia paling duluan bela. Karena apa? Dibayar. Kalau kita bela Nabi dibayar enggak? Kita bela Nabi dibayar enggak? Enggak dibayar. Jiwa dan raga kita korbankan untuk Ini orang-orang munafik, maksud saya, pada waktu dia mau jadi pejabat, pura-pura Islam. Dia mau jadi jenderal, dia mau jadi pejabat, dia mau jadi petinggi negara. Datang ke masjid pakai baju koko, pakai kopiah, duduk dalam masjid, munafik. Itu disingkirkan dulu benih munafik itu. Antum ini semua, mohon maaf ibu bapak, antum semua yang hadir ini baru belajar munafik. Saya yang bicara ini ahli di bidang itu. Jadi saya tahu mana yang betul-betul Islam, mana yang munafik, saya tahu. Dan saya masuk Islam tidak ada berkelompok, tidak pernah. Tapi saya mengikuti apa yang menjadi kewibawaan, keperkasaan, keagungan yang melekat pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau amanah, beliau jujur, beliau tabligh, beliau fatona, berbudi pekerti luhur. 4 sifat inilah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan kepada anak cucunya, para habaib. Jangan kita bangga kepada Rasul dan Habib Rizik Syihab hanya karena pribadi mereka. Ikuti cara perjuangan mereka. Itu baru antum adalah Muslim. Hanya bangga kepada Rasulullah, hanya dengan mulut kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang orang kafir ini 1M, besok lupa. Pokoknya rasa-rasa sajalah. Kalau kita betul-betul Islam tapi masih ada rasa kebencian kepada sesama Muslim, bukan Islam kita itu. Omong kosong kita mencintai Nabi. Jangan pura-pura bela karena mencari kekuatan politik. Hati-hati ibu bapak, saudara-saudara. Bulan yang lalu, tahun yang lalu, lain lagi kita menghadapi Nabi. Tahun yang lalu kita mengadakan Maulud Nabi, ada lagi yang membanding-bandingkan Nabi dengan presiden. Rasulullah ini sejak beliau lahir sampai hari ini, beliau itu dikenal sebagai manusia yang paling mulia. Orang kafir yang menghina Nabi Muhammad ini bukan orang-orang pintar, orang-orang kafir yang bodoh. Kasihan, sudah bodoh dipenggal lagi batang lehernya. Innalillahi. Sudah mati masuk neraka pula. Itu. Nah tapi kalau berdakwah begini, ada lagi ustadz-ustadz yang protes. Kalau berdakwah jangan bilang-bilang neraka. Lalu ente jadi ustadz untuk apa? Mengajarkan manusia supaya jangan masuk neraka. Nah ini yang bahaya. Ini juga tergolong munafik. Menghalangi ustadz yang lain menyebut masuk neraka. Orang yang masuk neraka itu bukan orang Islam. Tidak ada orang Islam masuk neraka. Jadi kalau ada ustadz datang berdakwah di sini, lalu menuduh-nuduh umat Islam masuk neraka, itu juga salah satu golongan munafik. Itu. Tidak ada orang Islam yang masuk neraka. Mari kita lihat. Rasulullah katakan, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi. Haram bagi mereka neraka. Jadi tidak ada orang Islam masuk neraka. Tadi saya mau ceramah di sini, dibisiki oleh Pak Imam. Ada ustaz, orang-orang yang bidah kafir, bikin maulud, bidah, bikin Isra Miraj, bidah. Nah itu juga munafik semua, itu golongan munafik. Suka membidah-bidahkan sesama Antum pikir saya yang berceramah ini lebih bagus dari ibu bapak yang duduk? Belum tentu. Belum tentu. Pendakwah dengan jamaah belum tentu pendakwah lebih baik. Belum tentu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Makanya kalau beribadah nggak usah orang tahu ente hebat. Tengah-tengah malam kemarin ada yang pesan begini sama saya, WA ke saya jam 2 malam. Tidak pakai salam langsung. Nah saya kalau orang WA tidak pakai salam, saya paling benci sekali itu. Ya,
Jadi dia WA ke saya seperti orang kafir baku WA, tidak pakai salam. Dia WA ke saya begini, saatnya tahajud. Mun. Saya terus balas. Saya dari awal masuk Islam sampai sekarang nggak pernah menunjukkan ibadah kepada makhluk, karena saya takut pahalanya berasal dari makhluk. Tapi kalau saya berjihad membela Islam, saya harus diketahui oleh makhluk. Nah, itu yang dituntut untuk diketahui makhluk. Antum berjihad, makhluk harus tahu. Kalau makhluk sudah tahu, insya Allah, Allah pasti tahu. Tapi kalau antum beribadah makhluk tahu, Allah nggak mau tahu. Ini namanya riya. Mau menunjukkan bahwa dia ahli tahajud. Ini jamaah harus dikikis secara perlahan. Kalau betul-betul kita mencintai Allah dan Rasul. Saya kemana-mana setelah masuk Islam, tidak usah orang tahu apa yang saya lakukan dalam ibadah kepada Allah, tapi cukup orang tahu saya berani membela Islam. Itu nggak perlu menunggu orang lain dalam keadaan begini seperti besar saat ini. Sebelum Nabi dihina, saya dari awal sudah menegakkan Islam. Beberapa kiai menegur saya, Ustadz kalau boleh ceramahnya jangan keras-keras. Sudahlah kiai, kalau kiai sudah tua, cuci kaki pergi tidur. Sehebat-hebat antum kiai, antum tidak tahu jalan ke neraka. Saya yang hafal jalan ke sana. Nah, ada orang yang paling tahu jalan ke sana. Ambok yang paling tahu. Ambok dulu ahli neraka, sekarang insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayi'atihim wala akalnahum jannatin 'ain. Sekiranya ahli-ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi ahli kitab yang masuk Islam itu sudah dijanjikan oleh Al-Quran, bukan oleh NU, bukan oleh Muhammadiyah, bukan oleh Al-Wasliyah, bukan oleh Naqsabandiyah. Ada lagi satu yang suka mengacau itu, Rojak Wahabi. Tidak bangun masjid, tidak bantu semen, datang ke masjid-masjid di seluruh Indonesia, mengacaukan, suka mencerai-beraikan umat di giliran berjihad di garis paling belakang. Minuman kalau ceramah, jus, mix sampai 50. Kalau saya ini kan mik begini, ini bisnis semua ini yang pakai tongkat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia cari-cari subscriber di apa itu. Tapi ini contoh dari para petinggi pejabat kita suka pencuri karya orang ini, begini-begini. Memang tidak jujur, sudah begitu dari atas. Dalam pandangan positif saya pribadi, bagus. Karena begini-gini dia tidak jadi begal motor di jalan. Silakan kalian rekam, subscribernya kalian makan. Jangan juga kalian pikir saya bodoh, saya juga rekam ada. Artinya dengan keadaan begini, ini model-model begini nih, hubud dunia rasukuli hotiat. Tapi kita mencari sesuatu keberkahan itu karena iman, bukan karena dari kafir. Yang ceramah bukan kafir, yang ceramah adalah ustaz, yang merekam adalah jamaah. Kita saling bagi-bagi. Tapi di luar sana, Allahu Akbar, dikasih makan oleh kafir, dikasih kotoran oleh kafir. Di dalam hadis bukan sampah, bukan rumput, bukan kotoran. Di dalam hadis Nabi katakan, yang aku khawatir dari umatku adalah mereka yang berpikir apa yang makan, apa yang masuk dari mulut mereka disimpan ke dalam perut mereka. Harga, nilai, derajat mereka itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perut mereka. Jadi di Indonesia ini banyak di luar sana cari berkah memakan kotoran banyak sekali pemakan tai. Termasuk yang menghina itu. Karena kalau dia tidak memakan kotoran kafir, dia tidak hidup. Itu Abu Jongos itu. Saya tidak mau bilang nama lengkapnya, malas, karena bukan lawan saya itu. Lawan saya yang memang munafik high class munafikin. Nah itu baru lawan saya. Itu kan baru cuma kurcaci-kurcacinya. Kalau tidak makan harta orang kafir, begitu. Diancam-ancam dengan penyakit, diancam-ancam dengan virus. Innalillahi. Hei kawan,
Tanpa ente ancam kalau virus mau datang, ma'asabab min musibatin illa bi'idnillah wa mayyumin billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam masjid begini nggak ada virus. Ente berdekatan begini, kalau betul virus itu ada di dalam masjid, keluar mampu semua kita ini. Nggak usah munafik motor bikin aturan. Tabligh akbar dilarang, pilkada nggak dilarang. Ayo, bahkan virus mulai menyeruak di publik. Kabar tentang virus datang dari Cina, dari Wuhan, bukan dari Wuhan, dari Tuhan. Kenapa? Karena kemunafikan global manusia. Begitu virus mulai datang, pemerintah mengumumkan lockdown. Tapi ada satu opa-opa ini, disuruh masyarakat diam di rumah, bahkan bekerja work from home, bekerja dari rumah, physical distancing, social distance. Dia melarang masyarakat, tapi dia mondar-mandir ke sana kemari, bikin konser. Ditanya oleh komentator TV, dalam rangka apa ini? Oh, ini dalam rangka konser. Konser apa? Konser untuk mencari dana corona. Siapa lagi kalau bukan dia kan? Rajal di samping Pak Jokowi. Rajal dulu seperti anak berdakwah, ulama, ke sana. Yang menertibkan dunia bi'ilmi ulama. Yang menertibkan dunia ini ulama. Berulang-ulang saya katakan, saya bukan ulama, saya bukan ustaz, tapi dengan kehadiran kami mencoba untuk memakai ilmu para ulama. Demi apa? Menertibkan masyarakat. Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Menertibkan dunia ini bergantung kepada ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Dan ini kan tidak adil. Orang beribadah dilarang, termasuk raja penakut itu yang di Mekah, Salman. Itu raja penakut. Sebenarnya Ka'bah itu nggak boleh di lockdown. Kenapa? Menurut Lawrence Edward Joseph, angkasawan Amerika, dia mengadakan penelitian di Ka'bah. Apa yang dia temukan? Beliau berkata, kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Hajar Aswad itu diadakan 15 universitas ternama di dunia dengan penelitian dari angkasa menggunakan teleskop. Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Ngapain di lockdown? Lepaskan saja. Ibu bapak pikir kalau memang virus ini bahaya, yakin saya, di Pekanbaru ini bukan cuma ratusan, sudah ribuan yang mati. Orang di pinggir-pinggir sana banyak mak-mak tidak pakai apa itu? Sudahlah kawan, di Pekanbaru ini baru minggu lalu saya nonton. Orang tidak COVID dianggap kopat-kopit. Sudahlah, karena satu lubang kan 250 juta di rumah sakit. Sudah, nggak usah bicara kopat-kopit ini sudah lama saya pidato. Ada di YouTube itu. Ini kan permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Sudahlah, kalau penyakit mau datang, tuh anak saya kecil, Ibnu Syawal, sembarang orang kami berdakwah keliling Indonesia, nggak ada kami kena. Setelah bicara mah pulang ke hotel.